Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast IKP Official, saluran informasi cerdas masyarakat sejahtera. Saya Herman Kaimu, selaku host akan memandu perbincangan kami seputar bea dan cukai terkait dengan bagaimana bea cukai menjadi kawan UMKM 2023 dan juga bagaimana bersama bea cukai UMKM bisa mengekspor. Tentunya dengan perbincangan kami hari ini telah hadir dua narasumber dari bea cukai, yakni Bapak Andi Wahyudi selaku Kalsi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Kabupaten Morowali. Assalamualaikum Pak, selamat datang Pak. Dan juga Bapak Kuku Setia Pamungkas selaku Fungsional Ahli Pertama Bea Cukai Kabupaten Morowali. Selamat datang Pak. Untuk membahas lebih dalam terkait dengan apa itu bea cukai dan bagaimana tugas pokok dan fungsinya, kita akan memulai perbincangan ini Pak. Pak Andi, Pak, di sini kita telah mengetahui bahwa UMKM hari ini lagi gencar-gencarnya untuk mendukung perekonomian baik itu negara maupun daerah. Jadi sebelum kita membahas terlebih dahulu, saya akan mempertanyakan terkait dengan apa itu sebetulnya itu bea cukai. Baik, sebelumnya perkenalkan diri pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Andi Wahyudi selaku Kasih Kepatuhan Internal dan Humas Bea Cukai Morowali. Pada hari ini bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bisa sharing, dan juga dengan host yang ganteng ini, Bang Herman Kaimu ya. Bang Herman Kaimu yang nanti kita bisa diskusi lebih lanjut terkait dengan UMKM dan bea cukai. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa itu bea cukai? Saya rasa masih banyak kami ataupun juga pemirsa sekalian yang belum bisa ketemu tuh pemahaman bea cukai itu apa. Bea cukai adalah suatu institusi atau instansi di bawah Kementerian Keuangan yang kebetulan ada di provinsi, ada di Kabupaten Morowali. Kementerian Keuangan yang punya 4 tugas pokok Bang Helman. Pertama adalah sebagai revenue collector atau pengumpul penerimaan. Pak. Penerimaan nasional, penerimaan negara Pak ya. Negara. Yang kedua adalah sebagai community protector atau pelindung masyarakat. Pelindung masyarakat. Sekalian sering melihat di TV ataupun di berita penyelundupan. Juga ada penangkapan narkoba dan sebagainya. Itu adalah salah satu fungsi di bea cukai dalam rangka melindungi masyarakat. Terus yang ketiga sebagai trade fasilitator atau fasilitas perdagangan. Di antaranya adalah kita bisa memberikan kemudahan ekspor impor dagangan internasional. Dan yang terakhir sebagai industrial asisten atau sebagai pendukung industri. Yang diantaranya juga kebetulan pas nih tema hari ini. Pas, memang temanya hari ini. Pendukung industri yang juga ada IKM di dalamnya. Betul. Ke depan juga sekalian bisa paham, kami ada bea cukai, ada UMKM, gimana bisa ketemu tuh dua hal itu Pak ya? Iya, betul. Silakan Bang Helman. Oke. Ini untuk meningkatkan UMKM ke depan khususnya di Kabupaten Morowali, kira-kira seperti apa peran bea cukai itu Pak? Baik Bang Helman, kita sepertinya masuk ke materi inti nih. Iya, sepertinya. Sebelum kita ngomong terkait dengan peran bea cukai, bagusnya kita sama-sama melihat data dulu nih, karena sesuatu yang menarik perlu kami sampaikan. Bahwa data dari kami yang bisa dikumpulkan berbagai sumber ya, diantaranya adalah bahwa memang UMKM itu adalah porsi terbesar dari industri nasional. Bahkan sampai dengan 99% industri adalah UMKM. Sementara untuk usaha besar cuma 1% di Indonesia. Nah, kalau dari jumlahnya sampai dengan 8 juta lebih pelaku UMKM di Indonesia tahun lalu. Tiap tahun secara data meningkat terus. Nah, tapi gini Bang Helman ya, kalau kita lihat ternyata segitu banyak UMKM itu belum bisa berbicara banyak di internasional, belum bisa jual ke luar negeri, masih banyak barang-barang konsumsi dalam negeri. Jadi nilai tambah untuk negara ini masih terlalu sedikit lah. Nah, itu mungkin UMKM. Terus tadi peran Pak ya? Peran bea cukai terhadap UMKM Morowali.
dengan fenomena itu UMKM yang sudah banyak tapi belum bisa masih jago kandang lah, Iya, kan? betul. Kami berusaha untuk bagaimana caranya go internasional sesuai dengan tusi kami, Iya. industrial assistant dan juga trade facilitator. Kita bisa fokus perdagangannya, juga bisa kita bantu industrinya. Buat industrinya. Nanti ada lebih detail mungkin dengan Pak Luguh nih, Iya. yang ahli di bidang itulah. Ahli di bidang Kan? itu. Seperti apa dan juga punya peran di industri assistant untuk UMKM Oke. dan trade facilitator juga untuk UMKM. Oke. Gitu. Oke, kalau begitu kita ke ini, Pak Kuku. Ya, Pak Ini Mas. terkait dengan bersama Bea Cukai UMKM bisa ekspor. Bisa juga dijelaskan itu Pak, sebetulnya itu apa sih yang dimaksud dengan ekspor? Terima kasih Bang Herman. Jadi ekspor itu mungkin tidak asing ya bagi pemirsa di rumah juga. Cuma mungkin sebagian ada yang belum tahu apa itu ekspor. Jadi ekspor itu adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri, Bang Herman. Betul. Itu kebalikan dari proses impor. Iya. Kalau impor dari luar negeri ke dalam negeri. Kalau untuk di Morowali sendiri Pak, bagaimana melihatnya itu terkait dengan potensi-potensi UMKM itu Pak? Ya, jadi potensi Morowali ya saya lihat sumber daya alamnya begitu melimpah, lautnya begitu luas. Iya. Di situ mungkin bisa dimaksimalkan dari sektor sumber daya alam, itu dari hasil ikan laut, mungkin dari produk-produk dari sawitnya, dari alamnya, dari kelapa mungkin kalau ada di sini juga. Bisa diberikan informasi bagaimana kira-kira Bea Cukai melakukan kemudahan terhadap UMKM Morowali dalam melakukan ekspor, Pak? Jadi untuk kegiatan ekspor itu sebenarnya sangat mudah. Ini diawali dari penerbitan izin legalitas usaha ya, baik itu CV, PT, ataupun yang lain, mungkin UD ya, bisa dagang, bisa jadi. Dari legalitas usaha itu sekarang juga begitu mudah, cukup dari rumah mengakses single submission dari OSS perizinan. Dari situ kalau legalitas sudah ada, persiapan dulu. Apakah kalau sudah ada yang mau dikirim di luar negeri, pasalnya sudah ada, tinggal membuat dokumen pabean namanya. Jadi kalau sudah punya izin, mudah untuk membuat dokumen pabean. Itu pun sebenarnya tidak perlu datang ke Bea Cukai. Kalau sudah tahu, cukup dari rumah, daftarnya juga sudah online. Namun kalau kesulitan, bisa datang ke kantor Bea Cukai. Kita siap menerima dan membimbing sampai bisa go ekspor. Itu untuk khusus UMKM Pak ya? Untuk semua kegiatan ekspor impor itu merupakan tugas dan fungsi dari Bea Cukai, dan kita dorong UMKM di Morowali yang pengen naik kelas, nggak jago kandang kata Pak Andi ya, yang nggak jago kandang bisa naik kelas, bisa ekspor, kita support dari sisi prosedur kepabeanan. Seperti itu, Pak. Siap. Oke, saya kembali ke Pak Andi, Pak. Di sini tadi saya tertarik dengan bagaimana pengembangan UMKM untuk bisa maju baik skala nasional maupun internasional. Tapi saya akan sedikit, mengapa Bea Cukai peduli sekali sama UMKM? Baik, Bang Herman, ini juga sesuatu yang menurut kami perlu kami sampaikan ya, Pak. Ya, siap. Sekalian, karena selama ini saya rasa juga Bea Cukai itu menjadi suatu tren masyarakat. Wah, itu penyelundupan itu kan, itu di bandara, itu di pelabuhan. Terus kok tiba-tiba Bea Cukai main yang lokal-lokal nih, gitu kan? Biasanya kan kita yang mainnya yang agak seperti internasional itu. Ini kita main lokal, main UMKM. Nah, memang karena di sini ada suatu kebijakan nasional yang ada di PP 7 tahun 2021 ya, Pak Hilman ya, terkait dengan pemerintah memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi UMKM. Betul. Melalui pembinaan dan pemberian fasilitas. Nah, pembinaan dan pemberian fasilitas itu suatu yang memang bisa dikerjakan semua lini tangan pemerintah. Pemerintah punya tangan di mana-mana, di antaranya adalah Bea Cukai yang ada di daerah. Tolonglah bantu bina dan juga berikan fasilitas untuk UMKM. Nah, karena kami bermain di 4 fungsi utama tadi itu, kita bermain di trade fasilitator dan industri asisten, makanya kami juga bisa mainkan peran kami untuk UMKM, diantaranya seperti apa sih cara ekspor, gitu kan? Seperti apa sih kalau kita mau bahan baku atau mesin untuk kita produksi barang-barang mau diekspor, apakah ada di situ kebijakan atau ada keringanan fiskal
Insentif fiskal bahasanya. Insentif fiskal, ya. Sehingga masyarakat tidak habis modal untuk bahan baku, untuk mesin, sementara untuk kegiatan produksi nggak ada modal lagi. Pemerintah seolah-olah tidak peduli. Nah, di sini ada suatu namanya insentif fiskal yang intinya masyarakat tidak perlu modal untuk barang-barang itu. Silakan diproduksi, setelah itu ekspor. Ya. Pajaknya tidak usah dibayar untuk barang-barang modalnya. Ya. Ini kebetulan kami yang selaku Kementerian Keuangan dari daerah ini mempunyai peran dan fungsi di masalah insentif fiskal itu. Ya. Selain juga ada namanya KITE UMKM ya. KITE itu kebutuhan impor tujuan ekspor. Jadi ada suatu insentif dia mau impor beda dengan impor biasa. Iya. Tapi syaratnya harus diekspor. Harus diekspor. Bukan untuk konsumsi. Bukan untuk konsumsi. Nilai tambahnya di barang ekspor itu. Iya, iya. Pemerintah meminjamkan uangnya lah itu kan ke masyarakat untuk dipakai dan dijual ke luar negeri. Iya. Itu peran bea cukai yang kebetulan ada di fungsi trade facilitator dan industrial assistant. Ya. Gitu, untuk terkait dengan besaran barang yang bisa menjadi syarat ekspor itu, apakah memang misalnya harus barang besar atau memang ada barang kecil yang bisa diekspor? Ya baik, tadi silakan Pak Uku jelas ya bahwa memang ekspor itu adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Mengeluarkan itu mau sebesar kotak, ya, sebesar kapal, sebesar ya. Kapal. Atau mungkin ya kita mau ekspor cuma ukuran 1 kilo 2 kilo barang sampel gitu kan? Iya betul. Itu kan masuk ekspor juga. Iya. Apakah seperti kita jual online dalam negeri bisa iya bisa tidak? Syaratnya dengan kita pahami dulu bahwa memang semua barang yang dikirim itu ekspor. Iya. Tapi apakah kita mau ekspor barang atau kotak sebagai sampel sebelum kita jual besar itu ya? Iya. Harus seribet seperti kita ekspor satu kontainer? Iya. Tidak ternyata. Tidak ternyata. Kalau kita mau jual atau kita kirim barang yang ukuran yang terlalu besar, silakan ada suatu namanya konsolidator atau jasa pengumpul barang-barang itu sebelum dia ekspor barang-barang lah. Ya. Itu nanti yang mengurus dokumennya, administrasinya. Ini konsolidator ini bukan dari pelaku yang punya barang. Betul. Mudah. Cuma harapan kami kan bisa naik kelas sehingga dia bisa ekspor nama sendiri. Nilai tambah semua ada di pribadi pemilik barang. Betul. Gitu. Sehingga perlu legalitas yang memang harus juga daftar ke OSS atau daftar ke kami untuk bisa mengakses dokumen tabian namanya. Ya. Gitu mungkin lah. Berarti ini untuk proses ekspor ini tidak perlu dia yang nanti barang besar. Betul. Yang sekecil dos pun bisa menjadi bagian dari bisa diekspor, Pak ya. Betul. Oke, Pak Andi, di sini tadi kita sudah sebutkan secara panjang lebar terkait dengan UMKM. Kemudian saya akan kembali mempertanyakan bea cukai menjadi sahabat UMKM. Kira-kira bisa dijelaskan apa maksud dari bahasa ini? Baik. Bang Elman, ini menarik juga nih pertanyaan ini, karena memang harus kita juga benar-benar sampaikan ke masyarakat biar harapannya juga bisa dapat sahabat kami di sini. Betul. Gitu ya, Pak. Betul. Bang Elman ya. Jadi memang bea cukai ini hadir di Morowali ini membuka diri untuk menjadi partner lah di sini kan. Khususnya untuk UMKM di Morowali ini bisa sampai dengan naik kelas dan harapannya bisa ekspor. Bisa ekspor. Nah, tujuan diantaranya adalah bahwa memang UMKM itu merasa nyaman dengan bea cukai. Ya. Kalau punya kantor, silakan hubungi kami. Terus yang kedua juga, kalau mau belajar ekspor, belajar terkait dengan tabean, gimana caranya. Bahkan kalau kita mau jual barang, bayarnya gimana Pak luar negeri Pak? Apa transfer langsung ke rekening kita? Atau memang harus cash? Itu juga menurut saya perlu tahu masyarakatnya. Betul. Kita kirim barang nanti kita dapat uangnya di mana Pak? Betul. Apa pakai WA? Aman nggak kalau dibohongin gimana? Iya betul. Ya kan? Kita kirim barang nggak dibayar? Nggak dibayar, betul. Terus BL itu apa? Kita mau kirim barang kapal, mereka minta BL itu apa ya? Nah itu juga kami bisa jelaskan. Iya. Itu sesuatu yang memang apa ya agak rumit. Cuma karena belum tahu. Bayangannya itu. Tapi kalau udah tahu, silakan ke kami, kita terangkan dengan cara yang mudah dan insya Allah akan paham. Oke. Harapannya memang itu Pak ya. Betul. Oke. Saya kembali ke Pak Kukuh. Pak Kukuh, tadi juga sudah dijelaskan bagaimana untuk mengembangkan UMKM khususnya di Kabupaten Morowali. Bea cukai punya apa untuk bantu UMKM khususnya di Kabupaten Morowali, Pak? Oh iya. Jadi mungkin sebagian sudah disampaikan Pak Andi ya. Iya. Jadi kita ada
insentif fiskal yang tadi disampaikan, ada juga kemudian prosedural yang ketika ada program-program secara nasional dari untuk mendukung UMKM. Di Morowali sendiri bagaimana Pak? Apakah memang ada program untuk mendukung UMKM atau bagaimana Pak? Jelas pasti ada. Seperti kegiatan hari ini salah satu sarana untuk mensosialisasikan peran Bea Cukai seperti apa. Dan di setiap kantor Bea Cukai dimanapun itu tersedia klinik ekspor. Jadi bagi siapapun yang pengen belajar tentang kepabeanan, khususnya ekspor, bisa datang ke Bea Cukai di klinik ekspor. Kita jelaskan mulai tadi sampaikan Pak Andi prosedur apa, pembiayaan yang uangnya seperti apa dapatnya, apakah kena tipu nggak nanti kan seperti itu ya. Itu bisa untuk ke Bea Cukai. Di samping itu ada program nasional ya. Ini kebetulan lagi digalakkan juga di seluruh pelabuhan. Namanya National Logistik Ecosystem. Itu untuk skala besar nantinya akan memudahkan untuk mencari agen pelayaran, mencari transportasi dan kegiatan lainnya di NLE namanya seperti itu. Untuk di Morowali sendiri sejak hadirnya Bea Cukai, apakah memang sudah ada upaya-upaya Bea Cukai untuk membina UMKM yang ada di Morowali Pak? Jadi kita sementara ini hanya membina dalam arti salah satu tugas Bea Cukai tadi industri asisten dan refasilitator. Di situ kita ada kawasan berikat ya di wilayah IMIP, di wilayah GNI, itu ada kawasan berikat. Itu termasuk pemberian fasilitas yang diberikan Bea Cukai kepada usaha. Nah di situ kita UMKM itu bisa menjadi partner dari kawasan berikat itu, bisa mensuplai kebutuhannya. Nah, dari situ akan semakin berkembang UMKM apabila sudah mampu untuk berdiri dan go internasional, bisa melaksanakan ekspor sendiri. Untuk sementara kemitraan dengan kawasan berikat yang ada di IMIP, di Topogaru ya masih belum ada, di Wangsiang, itu salah satu bentuk yang saat ini ada di Morowali ya untuk UMKM. Cuma sampai saat ini belum ada yang naik kelas. Belum ada yang naik kelas. Coba kita Mungkin berusaha di sana ya. saya tambahin mungkin ya Bang. Ya silakan Pak, silakan. Kami sudah dengan tahun lalu ya sudah berusaha dan kita sudah merangkul 3 Pemda yang kami memang ada di situ, yaitu dari Poso, Morowali Utara, dan Morowali, langsung ke Dinas Koperasi dan UMKM, terus juga ke perdagangan. Kami masih sebatas mendata kira-kira potensi dan juga nama-nama UMKM yang memang bisa kita dorong. Nah, berapa kendala kita temui di antaranya karena memang itu di masalah sekarang permodalan. Terus juga akses untuk ekspor pasar luar negeri, kemudian juga masalah transport dan legalitas perusahaan itu. Sehingga yang kami temukan sementara kebanyakan memang untuk daerah Tegal ini ekspornya masih menitipkan ke taruhlah ke provinsi, ke beberapa provinsi, ke Palu, atau mungkin juga ke Manado. Tapi harapnya memang mereka tahu dulu nih, kalau mereka mau sendiri bisa ekspor, kami ada loh. Nah, kita masih dalam proses pendekatan itu. Betul. Itu jadi, mungkin, Pak Andi, begini, kan kebanyakan ini banyak yang ingin sekali menjadi para UMKM memang ingin sekali turut serta membantu dalam meningkatkan perekonomian. Jadi yang perlu ditahu oleh masyarakat itu adalah apa saja bentuk pelayanan kemudian fasilitas, kemudian program Bea Cukai dalam UMKM, Pak. Oh ya, baik. Yang pertama adalah prosedural dulu lah saya bilang, karena di sini orang akan bilang ekspor itu wah gimana caranya, apa nggak susah tuh ekspor kan? Betul. Kita mau kirim kapalnya gimana pesennya itu kan? Terus nanti kalau kita kirim dokumen apa yang kita perlu buat? Betul. Terus nanti masalah pembayaran dan itunya caranya kita gimana nih, karena kan tidak ada seperti halnya platform dalam negeri yang mudah lah kita bisa telusuri gitu kan. Ini kan internasional nih, mereka minta barang dikirim dulu baru dibayar. Nah itu kita yang jamin siapa nih? Barang itu dibayar gitu kan? Nah kita kan ada namanya satu klinik tadi ya Pak Gu bilang, yang memang lebih kepada prosedural dulu. Prosedural dulu. Ekspor tuh gimana caranya?
apa yang dipersiapkan, dan juga nanti ada trik-trik dan ketentuan yang harus dipahami. Masalah pembayaran, masalah pengiriman, masalah juga mereka seandainya minta suatu dokumen-dokumen pelindung atau pelengkap lah. Taruhlah yang diekspor hasil laut, hasil bumi. Mereka minta, tolong Indonesia kirim karantinanya, itu sanitarinya. Nah itu gimana caranya mengurusnya gitu kan? Itu kan perlu tahu, mereka tahunya barang itu adalah aman dari penyakit. Nah kalau tidak tahu dan mereka hanya tahunya kirim barang ke pengepul itu kan, itu ya tidak akan naik kelas. Untuk memudahkan naik kelas ini bagaimana itu Pak? Makanya tadi saya bilang, produk itu perlu namanya klinik ya. Silakan diagnosa dulu kalau kita bilang penyakit Pak ya, orang pengen tahu saya sehat atau nggak sehat, check up dulu ke kami. Check up dulu ya. Diagnosa ke klinik ekspor namanya. Namanya punya klinik nih. Seolah-olah itu suatu untuk berobat. Ya? Betul Pak. Biar check up dulu nih. Check up. Masalahnya di mana? Penyakitnya mana? Biar nanti diberikan resep yang pas. Bukan kami yang menentukan kesembuhan, bukan. Resepnya aja. Oh mungkin harus paham ini, harus ini, harus ini. Kita kasih resepnya saja. Bukan kasih ini pasti sembuh, tidak juga itu ya. Mungkin. Intinya untuk mengetahui kualitas ekspor itu kita harus ke bea cukai dulu. Karena bea cukai itu pastinya tahu persis yang seperti apa itu yang masalahnya di mana sih? Tapi orang juga jangan nanti kamu modal aja kan. Tidak juga Pak. Artinya kita hanya untuk memberikan informasi ke masyarakat bahwa seperti ini prosedur untuk ekspor terhadap jangan bilang modal ya. Terus apakah memang ada program-program bea cukai dalam pemberdayaan UMKM Kabupaten Morowali ini untuk tahun 2023 ini Pak? Baik, untuk yang tahun 2023 ini ya, memang secara nasional hari ini nih kita bertemu adalah suatu bentuk program nasional namanya Pekan Raya Bea Cukai, yang intinya adalah memberikan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan UMKM adalah bea cukai sahabat UMKM, dan dengan bea cukai UMKM bisa naik kelas, bisa maju gitu kan. Nah itu yang menjadi suatu awalan yang nantinya semoga masyarakat kalian tertarik untuk bisa ingin tahu dulu lah. Setelah itu silakan komunikasi dengan kami, dan kita bisa bantu sesuai dengan yang saya ceritakan tadi, sesuai dengan porsi dan tusi kami. Betul. Untuk Pak Kuku Pak, di sini tadi kita sempat singgung terkait dengan pemberian insentif fiskal dan juga non fiskal. Bisa diceritakan itu Pak, seperti apa itu insentif fiskal dan non fiskal ini Pak? Jadi secara fiskal ya, jadi berupa pembebasan mungkin dari pungutan bea masuk dan pajak untuk yang barang impornya. Ya, sampaikan tadi Pak Andi, kita ada fiskal berupa program KITE IKM. Jadi kemudian impor, tujuan ekspor untuk usaha kecil menengah. Soalnya selain ada KITE IKM itu ada KITE besar. KITE besar itu terbatas hanya bahan baku aja. Khusus IKM, impor berupa bahan baku dan mesin, barang modal itu bebas pajak. Tapi tujuannya harus barangnya untuk ekspor. Untuk ekspor itu salah satunya. Di samping itu kita ada juga pusat logistik berikat khusus UKM. Nah, di situ untuk menampung dan menyalurkan usaha-usaha UKM di Indonesia. Cuma di Morowali saat ini belum ada. Belum ada di Morowali. Iya, masih di sekitar Jawa. Oke, bisa diceritakan Pak kisah sukses UMKM binaan bea cukai untuk supaya menjadi patokan untuk Morowali ke depan? Ya, jadi ada banyak ya kisah sukses, terutama di beberapa kantor bea cukai yang telah membina, mungkin mulai dari pembuatan walaupun sistem tupoksi bea cukai di prosedur ekspornya, cuma kadang datang itu belum punya izin usaha, legalitas belum ada, kita bantu mengarahkan ke dinas-dinas terkait, kita bantu juga untuk aksesnya seperti apa. Ini ada beberapa di catatan saya. Ada di Madura ada bulu bebek. Jadi, bulu bebek. Itu bisa dijadikan bahan ekspor Pak? Bisa, mungkin di luar negeri bisa jadi barang ekspor. Ya, ekspornya bulu bebek. Bulu bebek ya, mungkin sebagai bahan baku produksi apa di luar negeri ya. Itu sekitar 47 ton dari Madura. Dari Madura. Dari Cikarang itu berupa kecap oishi. Ya, kecap lokal, ada lagi Gresik, rumput laut juga. Ya. Potensi juga ada produk perikanan di Kuala Namu, ada juga di Pontianak, Jambi, Banjarmasin. Banyak, hampir semua sudah pernah melaksanakan
ekspor. Ekspor. Ya, yang dilakukan pembinaan. Yang masuk dalam pembinaan bea cukai, Pak, ya? Masuk pembinaan bea cukai. Mungkin seperti itu. Oke. Pak Andi, saya kembali lagi untuk terkait dengan UMKM juga ini. Di sini ada beberapa ini UMKM Patriot Perubahan Ekonomi. Di sini saya sempat baca. Kemudian usaha kecil berkarya besar, kemudian kecil tapi berani. Bisa dijelaskan apa maksud dari 3 pernyataan ini, Pak? Baik, ini sebenarnya kawan-kawan dan pemirsa sekalian atau mungkin Bang Helman ya. Iya. Ini untuk memacu kami atau kita sama-sama lah. Kita sama-sama lah. Kita pacu lah. Ayolah kita bisa go internasional. Go internasional. Ayolah kita bisa keluar kandang dan jangan hanya jago kandang. Betul. Karena apa? Kembali saya menyampaikan data dari tadi di awal ya, dari 8,7 juta pelaku UMKM dalam negeri di Indonesia ini, itu porsinya masih sangat kecil atas total ekspor non migas Indonesia. Jadi hanya di angka 15,7% ekspor non migas berasal dari UMKM. Yang lainnya bukan UMKM. Sementara tetangga kami, tetangga kita di ASEAN ini ada negara Singapura itu sampai dengan 41% ekspor mereka dari UMKM. Dan kalau ngomong negara yang sudah bagus yang mungkin di Cina, mereka sampai dengan 60% ekspor mereka dari UMKM. Apakah memang di sana UMKM yang lebih besar dari Indonesia? Kita lihat data juga Bang Herman di sini. Iya. Dari data yang kami kumpulkan gitu Bang Herman ya. Sebenarnya di ASEAN itu persentase UMKM di Indonesia terbesar di antara ini ya, di antara apa namanya industri nasional semuanya lah. Iya. Itu sebenarnya persentase UMKM Indonesia sampai dengan 97% pelaku UMKM. Iya. Yang lainnya besar. Di ASEAN paling tinggi 86%, 86% tertinggi di ASEAN UMKM. Kita 97%, hanya pemain lokal. Itu masalahnya. Makanya dari suatu pancingan lah. Betul. Kita majukan, supaya ayo kita keluarkan lebih termotivasi lagi untuk UMKM. Oke, untuk Pak Kukus, bersama bea cukai UMKM bisa ekspor. Di sini ada apa saja lingkup prosedur ekspor? Kemudian di sini ada juga prosedur ekspor dan poin dasar ekspor. Kira-kira poin dasarnya ini seperti apa nih, Pak? Jadi poin dasar yang jelas yang tadi saya sampaikan di awal, ada legalitas usaha. Yang kedua, menyampaikan dokumen ekspor. Yang ketiga, apabila kena bea keluar, cuma nggak banyak yang kena bea keluar, itu harus membayar biaya keluarnya. Mungkin poin-poin utamanya seperti itu. Sebagai masyarakat yang pelaku UMKM, kira-kira syarat untuk mendapatkan apa yang kita sampaikan tadi ini, Pak, seperti apa? Bisa disampaikan? Jadi sebenarnya ekspor itu mudah, itu dari awal disampaikan tadi. Yang disampaikan Pak Andi juga, nggak perlu partai besar sudah bisa ekspor sebenarnya. Jadi ada ekspor umum. Ekspor umum itu berarti ekspor atas nama sendiri ya. Jadi bisa. Yang kedua ada ekspor melalui barang bawaan penumpang. Mungkin ada yang ke luar negeri bawa barang, itu juga termasuk ekspor. Mungkin mau sekalian promosi bawa barangnya ikut pameran di luar negeri, itu juga termasuk bagian dari ekspor. Jadi ekspor sangat mudah. Apabila pengen ekspor dengan yang tadi disampaikan naik kelas ataupun nggak jago kandang, bisa mulai dari legalitas. Karena kadang pembeli luar negeri juga kalau legalitasnya kurang, berarti mungkin kemampuan produksinya masih kurang. Ini kayaknya nanti nipu saya, seperti itu. Iya, betul. Legalitas itu penting sebagai memberikan nama untuk calon pembeli. Mungkin mencari pembeli dengan beberapa website di internet dan lain-lain. Kalau buyer melihatnya ini nggak ada namanya hanya nama pribadi, kayaknya kurang meyakinkan. Di samping sebagai digunakan untuk pengurusan kegiatan ekspor nanti, ya itu juga penting untuk kepercayaan pembeli di luar negeri. Ini salah satu pentingnya perizinan. Oke, Pak Andi, Pak, apa harapannya Pak Andi? UMKM Morowali bisa seperti yang disampaikan oleh Pak Kuku tadi. Baik, Bang Elman. Jadi sebenarnya untuk harapan UMKM kan memang harapan kita bersama lah. Karena memang yang kita harapkan adalah sesuatu yang harusnya kita bantu. Nah, jadi jangan hanya berharap tapi tidak dibantu. Nah, itu kan
kita harapannya memang naik kelas tadi itu, naik kelas, terus bisa sampai dengan go internasional. Tapi mereka juga berharap pastinya pada pemerintah itu kan, Pak, jangan cuma berharap, hanya minta ke kami juga perlu bantuan. Nah, saya sampaikan di sini memang ada suatu pekerjaan yang besar, pekerjaan yang harus dikerjakan bersama dan selalu berkesinambungan dari mulai hulu ke hilir yang namanya adalah UMKM dengan potensi lokal yang besar, tapi belum bisa digarap dengan baik dan berbicara di internasional. Nah, Bea Cukai saya bilang hanya bagian kecil lah di antara pekerjaan besar itu. Kita lihat mereka pasti akan teriak, Pak, kami perlu modal. Terus mereka juga akan teriak, Pak, kami juga nggak bisa akses pasar ekspor seperti apa, gitu kan? Pak, yang diminta pembelian seperti apa sih? Apa harus kemasannya menarik, atau harus ada suatu sertifikat yang menjelaskan ini memang aman, atau seperti apa? Itu pekerjaan besar yang memang harus dikerjakan bersama, termasuk juga dari pemerintah daerah, yang mana pastinya punya tangan lebih luas, lebih panjang, gitu kan? Kami di sini kan hanya memberikan suatu bagian yang menjadi tusi kami, di antaranya sudah deh. Kalau masalah ekspor, masalah jual barang ke luar negeri, masalah perdagangan internasional, kami bisa bantu. Masalah modal, masalah kualitas produk, masalah mengakses pasar luar negeri, pasti ada teman-teman instansi lain atau pemerintah yang lain, Pemda yang lain yang bisa punya tusi di situ, pasti akan dibantu. Harapan kami memang ini menjadi suatu kerjaan bersama dan berkesinambungan, karena yang kita harapkan adalah suatu yang mereka juga berharap, Pak, kita juga pengen naik, tapi kok nggak dibantu, kita hanya diharap-harapkan terus, diminta terus, tapi nggak dikasih bantuan gitu ya. Karena memang mudah kita bilang, ayo naik kelas, ayo jual ekspor, tapi tidak mudah untuk memberikan bantuan. Gimana caranya, Pak? Baru kita bilang, gimana ya? Nah, itu juga yang pada hari ini kita coba beri pemahaman. Kami bukan sebagai solusi semua permasalahan, bukan. Kami juga bukan sebagai suatu instansi yang bisa memberikan bantuan dari A sampai Z untuk UMKM. Tidak juga. Tapi kami punya suatu porsi yang bisa, insya Allah bisa lah, dimanfaatkan. Silakan datang ke kami, silakan manfaatkan yang ada di kami. Harapannya itu yang menjadi suatu trigger awal UMKM bisa maju dan bisa go internasional. Gitu mungkin. Untuk Pak Kuku sendiri, apa yang mau disampaikan ke masyarakat sehingga UMKM kita ini bisa ekspor yang bagus? Jadi mungkin menambahkan lah dari Pak Andi yang sampaikan tadi. Kalau masyarakat datang ke klinik ekspor terus nanya permodalan, nanya gimana caranya selain dari bea cukai, gimana Pak? Mungkin kita bisa bantu menjembatani, memfasilitasi, menghubungkan. Kalau soal sektor pembiayaan, mungkin kita hubungkan dengan lembaga pembiayaan. Untuk sektor mencari buyer di luar negeri, mungkin kita juga bisa mengoneksikan dengan lingkup yang lebih atas kita dari bea cukai. Mungkin bisa dari perwakilan yang di luar negeri, dari atase, dari Kementerian Luar Negeri. Cuma bukan bea cukai Morowali yang bukan, Pak ya. Kita sampaikan ke unit atas kita, mungkin dari pusat, untuk menjembatani kegiatan selain di sistem pokok kita ya, dari tugas pokok dan fungsi kita. Baik. Pemirsa podcast IKP Official, saat ini kita sudah berbincang dengan dua narasumber kita dari Bea Cukai. Tadi sudah dijelaskan bahwa pentingnya bahwa apa yang menjadi keinginan UMKM khususnya pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Morowali, jika mau ingin melakukan ekspor hasil-hasil, baik itu hasil bumi maupun hasil-hasil lainnya, silakan berkoordinasi dengan Bea Cukai. Nanti Bea Cukai yang akan memberikan kita seperti apa itu proses melakukan ekspor terhadap hasil UMKM kita. Kira-kira demikian, Pak ya. Terima kasih atas kesempatan kedua narasumber kita. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita menjadi informasi penting khusus pelaku UMKM kita di Kabupaten Morowali. Pemirsa podcast IKP Official, itulah tadi perbincangan kami dengan dua narasumber dari Bea Cukai Kabupaten Morowali. Semoga apa yang menjadi informasi dari pihak Bea Cukai menjadi referensi kita untuk kemajuan dalam UMKM Kabupaten Morowali, khususnya para pelaku-pelaku UMKM di Kabupaten Morowali. Demikian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.